selalu mau bicara halal praktis di sana. Perhatikan baik tentang kata-kata. Tentang apa itu? Kata-kata. Hidup dan mati dikuasai lidah. Orang yang suka menggemakannya akan memakan buah. Jadi ternyata kata-kata kita itu seperti benih. Bilang benih. Kata-kata itu seperti benih. Jadi waktu kita melepaskan kata-kata seperti benih yang bertumbuh dan terus bertumbuh. Kalau kata-kata kita itu baik, bagus, memberkati, maka tumbuhlah menghasilkan buah yang baik. Tapi kata-kata kita jahat, kotor, maka dia akan bertumbuh juga dan menghasilkan yang jahat dan kotor. Betul? Betul? Ya, akan membuahkan itu. Akan membuahkan itu. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati di dalam berkata-kata. Supaya keluarga itu harmonis, maka hubungan harus terjaga, harus terbangun di dalam kesatuan dengan memelihara kata-kata kita. Memelihara kata-kata kita. Jangan kata-kata mengutuk, kata-kata sumpah serapah, kata-kata menghujat, dan kata-kata yang tidak membangun. Karena itu benih yang nanti akan membuahkan yang rusak, yang tidak bagus. Tapi kata-kata yang memberkati, membangun, memperbaiki, dorongan, motivasi akan juga menjadi benih yang kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik melalui perkataan-perkataan kita. Satu dengan lain di dalam keluarga kita. Antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, antara saudara dengan saudara. Perkataan kita akan menentukan bagaimana kesatuan itu terbangun. Seringkali tanpa kita sadari kata-kata kita meruntuhkan iman yang sementara kita bangun. Seringkali tanpa kita sadari kata-kata kita membunuh seseorang yang sementara bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Tanpa kita sadari. Contoh. Setiap kali kita berdoa untuk keluarga mengalami kesatuan dan pemulihan yang luar biasa. Contoh. Suami berdoa untuk istri menjadi istri yang menghormati, yang taat dan setia. Demikian juga istri mendoakan suami menjadi suami yang menjadi kepala, menjadi imam, menjadi gembala di dalam keluarga. Demikian juga orang tua mendoakan anak-anak supaya anak-anak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya masa depan, anak-anak yang setia penuh kasih dalam Tuhan. Dan anak-anak pun berdoa untuk orang tua, jadi orang tua yang tidak gampang menyakiti hati anak-anak. Itu didoakan, betul? Betul? Itu kita doakan. Tetapi bayangkan dalam waktu yang sama dengan doa-doa kita pun bisa melepaskan kata-kata yang kasar, yang jahat, yang kotor, yang menjijikkan, yang melepaskan. Lalu bagaimana pertanyaannya? Kapan Tuhan menjawab doa kita? Sementara kata-kata kita tidak mendukung iman kita untuk mengembangkan setiap anggota keluarga untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bertumbuh dalam cinta kasih akan Tuhan. Di gereja boleh kita berkata, puji Tuhan, shalom. Tapi ketika di rumah, mama, kau taruh muka di mana? Di gereja kita kata shalom. Tapi di rumah kita bisa bilang, dasar bapak egois. Bapak otoriter. Di gereja kita katakan, puji Tuhan, shalom, haleluya. Tapi di rumah kita katakan, dasar anak bandel. Dasar anak-anak kepala batu.
Perhatikan baik. Dasar anak kepala batu. Sementara dalam waktu yang sama kita berdoa supaya anak setia, anak taat. Kita berdoa supaya istri berubah, suami berubah. Kita berdoa untuk keluarga harmonis. Tetapi kata-kata kita tidak mendukung iman kita di dalam doa itu. Lalu apa yang terjadi? Kekacauan. Kematian rohani terjadi. Kenapa? Buah kata-kata kita yang merupakan benih yang bertumbuh di dalam keluar. Kenapa? Kita lepaskan kata-kata yang tidak membangun. Kata-kata yang tidak mendukung. Kata-kata yang tidak memberikan motivasi. Ingat, Alkitab berkata, lidah adalah api yang diletakkan dalam tubuh, di tengah tubuh manusia. Dan bisa menghancurkan, bisa menghanguskan bumi karena lidah. Betul? Betul? Maka begitu penting kata-kata kita jaga untuk apa? Untuk membangun kesatuan di dalam keluarga. Supaya kasih itu terbangun, pengampunan terjadi, dan hidup harmoni itu terbangun dalam setiap kehidupan keluarga. Sehingga dengan demikian keluarga akan menjadi keluarga yang berdampak. Amin. Jadi keluarga yang berdampak. Maka visi kita menjadi gereja yang berdampak oleh kuasa Injil. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Gereja yang berdampak oleh kekuatan Injil. Amin. Kolose 4 ayat 6 firman Tuhan berkata begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saya ulangi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Harus penuh kasih. Jangan hambar. Jangan hambar, tetap harus menjadi garam yang memberikan keenakan, yang memberikan sedap rasa dalam kata-kata kita. Satu ketika ada satu bapak pergi ke tempat penjualan hewan. Lalu dia beli seekor burung beo. Burung itu dia bawa pulang. Tetapi sayangnya burung itu waktu ada di tuannya yang pertama, tuan pertama itu selalu yang ada setiap hari adalah kata-kata menghujat, mengumpat, menyindir, caci maki. Sehingga burung beo dia nangkap. Lalu waktu bapak ini bawa pulang burung itu, ternyata burung itu selalu maki-maki. Selalu sumpah serapah. Selalu kata-kata kotor. Akhirnya tuan yang pembeli burung beo dia malu. Bagaimana caranya? Harusnya dia pintar bicara. Waktu dia beli dia tidak ngecek baik. Dia bawa pulang. Begitu orang datang belanja, burung selalu bilang, kata-kata maki mulai keluar. Kata-kata, woi bodoh, kurang ajar. Mulai keluar dari burung beo. Di situan mulai malu. Waduh, bagaimana caranya supaya jangan orang dengar burung ini bicara-bicara. Hanya diputar lagu keras-keras supaya tutup itu kata-kata itu. Tetapi burung terus bicara. Karena marahnya dia ambil. Dia taruh di freezer kulkas. Dia simpan freezer burung beo itu di freezer kulkas. Beberapa menit kemudian, dia sadar, waduh, burung mati apa? Burung mati apa? Akhirnya dia ambil cepat-cepat lari keluar. Ambil burung itu lalu keluar. Dia menggigil kedinginan. Lalu burung dia bicara begini, maaf Tuhan, maaf, ampuni saya. Lain kali saya tidak bicara jahat lagi. Lain kali saya tidak bicara kotor lagi. Lain kali saya tidak maki-maki lagi, Tuhan.
Tapi sebelum tuannya menjawab, dia bilang gini, tapi Tuhan maaf, saya mau tanya, itu ayam utuh yang di dalam kulkas itu, dia buat kesalahan apa sampai dihukum begitu lama? Halo, tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara tangkap ini? Saya masuk cepat saja keluar, tapi kesian ayam utuh di dalam itu. Sudah berapa lama di situ? Dia hukuman, dia kesalahannya apa sampai hukumannya lama begitu? Pesannya adalah, sebelum kita beku, kita berbalik dan bertobat untuk memperkatakan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terkadang kita baru sadar ketika hukuman sudah terjadi dalam hidup kita. Ketika akibat sudah kita dapatkan. Terkadang kita baru sadar ketika kata-kata kita menjerat kita untuk di dalam proses peradilan. Betul? Oh iya. Iya. Terkadang kita baru sadar ketika akibat dari perkataan kita. Orang lain terluka, tersakiti, dan dihukum. Hari mari kita belajar untuk apa? Mulai sadar bahwa kata-kata kita begitu penting di dalam membangun kesatuan keluarga untuk hidup harmoni. Kasih kita itu diuji saat kita berbicara dengan orang yang menyebalkan. Kasih kita diuji waktu kita bicara dengan orang yang sangat menyebalkan. Kalau kita balas orang yang marah juga dengan marah, itu artinya apa? Api ketemu dengan bensin. Betul? Betul? Kalau kita balas amarah, yang orang marah kita juga marah, maka sama dengan api ketemu dengan bensin, maka terbakarlah, maka hancurlah, maka besarlah apinya. Dan semua orang, weh, itu api di sana. Rumah sana ada apa? Rumah itu ada apa? Teriak-teriak. Besarlah apinya. Tetapi kalau yang kasar dia balas dengan lembut, maka seperti air sejuk yang mengalir menyejukkan hati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh karena itu hari ini kita mulai belajar. Berhentilah menyampaikan kata-kata caci maki, sumpah serapah. Karena itu benih yang akan mematikan. Berikanlah kata-kata yang membangun, memotivasi, membuat orang bertumbuh dalam kasih. Ingat, Allah bersumpah demi dirinya begini. Waktu umat Israel bersungut-sungut dalam perjalanan keluar dari tanah perbudakan Mesir ke Kanaan, tanah perjanjian, berlimpah susu dan madu. Bersungut-sungut, kurang daging, kurang ini, kurang itu, kurang segala macam. Bersungut-sungut. Tuhan bilang kepada Musa, Musa, sampaikan untuk mereka. Aku bersumpah demi diriku. Katakan kepada mereka, seperti apa yang mereka katakan akan aku perbuat kepada mereka. Kalau bilang susah, mereka akan susah terus. Bilang senang, mereka akan senang. Itu dari perkataan Tuhan bersumpah. Itu sebabnya mari kita belajar. Dengan sumpah Tuhan berarti kita pun akan mengalami dan menerima ketika kita berkata yang baik atau yang buruk, akibatnya pasti akan kita terima. Maka intinya lidah kita harus dikendalikan. Oleh apa? Lidah kita harus dikendalikan oleh kuasa firman Tuhan, Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Luar biasa. Raja Daud
Berdoa berulang-ulang kali. Berdoa berulang-ulang kali. Supaya bibir lidahnya dijaga. Supaya kata-katanya tidak menyakitkan. Supaya kata-kata menjadi berkat. Supaya kata-katanya membangun. Itu Daud berdoa berkali-kali. Berulang-ulang dia berdoa, dia minta Tuhan. Untuk menjaga bibir lidahnya, mulutnya. Kenapa? Karena lidah kita bisa menimbulkan pertengkaran. Betul? Lewat lidah kita bisa menimbulkan pertengkaran. Amsal 18 ayat yang ke-6. Karena lidah kita dapat membinasakan dan menjerat nyawa kita sendiri. Ayatnya yang ke-7. Karena lidah kita menjadi racun yang mematikan. Yakobus 3 ayat yang ke-8. Karena lidah kita dapat mengutuki sesama kita. Ayat yang ke-9. Karena lidah kita dapat disamakan dengan setan. Perhatikan. Lidah kita disamakan dengan setan. Matius 16 ayat 23. Karena dengan lidah kita dapat menodai seluruh tubuh kita. Dengan lidah kita dapat menodai seluruh tubuh kita. Perhatikan. Berarti kita tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya Daud berdoa berkali-kali, Tuhan, jaga pintu bibirku supaya setiap kata yang keluar dari mulutku, kata-kata yang tidak menyakiti Tuhan dan tidak menyakiti sesama. Kenapa demikian? Daud terus berdoa. Karena kalau kita tidak dapat menguasai lidah kita, sekalipun kita berkarisma, kita pintar, cerdas, memiliki banyak karunia Tuhan, tapi kita akan jatuh dalam berbagai pencobaan, bahkan binasa. Daud berdoa di dalam Mazmur 17 ayat yang ketiga, dia bilang gini, Tuhan, jaga mulutku supaya saya tidak terlanjur mengatakan yang jahat. Jaga mulut saya supaya tidak terlanjur menyatakan yang jahat. Perhatikan baik. Masing-masing kita jaga mulut supaya jangan sampai terlanjur menyatakan yang jahat. Itu Daud berdoa. Ada yang berdoa begitu? Aneh? Ada yang berdoa begitu? Mulai hari ini kita belajar berdoa. Amin. Untuk kata-kata kita tidak gampang mengeluarkan yang jahat. Daud berdoa supaya segala ucapannya itu berkenan kepada Tuhan. Dan juga menyenangkan sesama. Mazmur 19 ayat 14-15. Itu dia minta. Tuhan jaga supaya aku dalam ucapan mulutku selalu berkenan di hadapan-Mu. Dan dia terus berdoa supaya ia tidak berdosa kepada Allah dengan ucapan lidahnya. Mazmur 37, 39 ayat yang kedua. Supaya tidak berdosa dengan ucapan bibirnya. Dan dia terus berdoa supaya Allah Tuhan mengawasi setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulutnya. Jangan sampai menjadi racun yang mematikan. Halo, coba lihat kiri kanan, senyum dulu. Tanya, bisa kata-kata kita bisa besok, hari ini, dan seterusnya. Kata-kata yang manis, yang lembut, yang bagus, yang baik. Perhatikan kiri kanan lalu katakan itu. Katakan, saya mau berdoa untuk itu. Supaya bibir saya selalu terjaga. Bibir saya, lidah saya tidak keceplosan bicara ABC dan segala macam. Tetapi kata-katanya membangun.
kata-katanya menyenangkan Tuhan dan juga menyenangkan manusia. Saudara, dari ayat-ayat firman yang tadi saya sampaikan, ini menunjukkan bahwa seorang Daud dalam kehendak bebasnya, dia mau Tuhan menuntun dia supaya dia jangan melangkah dengan kehendak bebasnya. Karena kalau kehendak bebasnya dia lakukan, maka hancur berantakan hidupnya. Dia mau kehendak bebasnya dikendalikan oleh Tuhan. Kalau begitu hari ini kita belajar, jangan biarkan kehendak bebas kita begitu saja, tetapi mintalah supaya Tuhan kendalikan kehendak bebas kita di dalam cinta kasih dan takut akan Tuhan. Amin. Itu yang membangun. Itu yang memberkati. Kalau kita tidak meminta pertolongan Tuhan untuk menuntun kita dalam firman-Nya, untuk berjaga-jaga atas mulut kita, lidah kita, kata-kata kita, maka kita menjadi orang yang tidak mungkin dapat melakukan yang baik karena kehendak bebas kita. Betul? Betul? Kehendak bebas. Tuhan berikan kepada manusia kehendak bebas. Tapi Daud minta supaya kehendak bebasnya dikendalikan oleh Tuhan. Supaya dia berkenan kepada Tuhan. Sehingga kata-katanya betul-betul menyenangkan Tuhan. Luar biasa. Kata-katanya menghibur. Kata-katanya menguatkan. Kata-katanya memberikan dorongan. Menuntun banyak orang. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Waktu kita minta, Tuhan kendalikan setiap kata-kata mulut saya, bibir mulut saya. Maka kata-kata kita akan dipakai Tuhan. Hidup kita, lidah kita akan dipakai Tuhan untuk apa? Untuk menyampaikan Injil kebenaran, kesaksian. Sehingga orang menerima Tuhan selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Sebagaimana kita telah menerimanya. Amin. Tapi kalau tidak demikian, maka orang yang sementara mau bertumbuh untuk mengalami pertumbuhan yang benar bersama Tuhan akan hancur binasa. Kenapa? Karena kata-kata kita yang menjatuhkan, meruntuhkan, mengutuk, dan menyumpah segala sesuatu akan berakibat yang fatal karena orang tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus karena kata-kata kita. Amin, saudara. Daud mengalami perubahan yang luar biasa sebagai seorang pemazmur, karena setiap kali dia mau berkata, dia pikir dulu, ini menyenangkan atau menyakitkan, ini menghibur atau menyakiti. Maka kita belajar untuk setiap kali, setiap waktu-waktu kita mau berkata-kata di dalam keluarga kita, suami dan istri, orang tua dan anak, kata-kata kita mulai kendalikan. Mampukah kita mengendalikan bibir mulut kita setiap hari? Mampu? Mampu? Halo? Pertanyaannya mampu? Tidak bisa tanpa Tuhan. Tidak ada yang bisa mampu mengendalikan bibir mulut tanpa Tuhan. Betul? Ya. Tidak ada yang mampu mengendalikan bibir mulut tanpa Tuhan. Tapi kalau kita berdoa bertekad seperti Daud untuk berdoa dan berdoa, Tuhan, saya mau. Saya rindu. Jangan bibir mulut saya menjadi jahat. Jangan kata-kata saya sia-sia. Maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita pasti bisa mengendalikan. Sehingga suami akan menjadi suami yang hebat. Kepala keluarga. Yang menjadi imam. Yang mengenal identitas dirinya sebagai ayah pemberi. Sebagai ayah pemimpin. Sebagai ayah yang mencari nafkah. Memberikan tanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Kalau kita berdoa setiap waktu. Minta kekuatan Tuhan supaya menjaga bibir mulut kita, maka istri kita akan menjadi penolong yang sepadan.
Amin. Yang setia. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, kenapa seringkali masih terjadi keributan, masih terjadi pertengkaran kecil, salah paham dalam keluarga? Kenapa bisa terjadi? Bahkan berulang-ulang dalam kondisi kesalahan yang sama. Kita bertanya seperti itu, kenapa itu masih bisa terjadi? Saya mau jelaskan sekarang. Yang salah bukan bapak, yang salah bukan istri, yang salah bukan anak, yang salah bukan orang tua, tetapi yang salah adalah sistem untuk kesatuan hati dalam keluarga tidak berjalan. Halo? Sistem dalam untuk kesatuan, membangun kesatuan keluarga, harmoni dalam keluarga tidak berjalan. Apa sistem itu? Waktu suami istri diberkati dalam pernikahan, bersumpah dan berjanji. Suami bilang untuk istri begini, demi Allah saya bersumpah, saya menerima engkau selaku istriku yang sah satu-satunya, dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam untung maupun rugi. Saya bersumpah dan berjanji, saya mengasihi engkau, sebagaimana Kristus mengasihi engkau. Istri bersumpah. Di hadapan Allah dan jemaatnya saya bersumpah. Saya menghormati engkau dan tunduk kepada engkau sebagai suamiku satu-satunya yang sah. Menghormati dan tunduk kepadamu. Mengikuti perintah-perintahmu. Mencintai engkau dalam suka dan duka. Sakit atau sehat, untung atau rugi, aku senantiasa mengasihi engkau. Menghormati engkau. Itu sistem. Bilang itu sistem. Itu sistem itu tidak jalan. Maka terjadi perpecahan, terjadi kekacauan. Bantah membantah. Sistem bagi anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu sistem. Kalau sistem itu tidak jalan, maka tidak ada penghormatan kepada orang tua. Betul? Amin. Tangkap ini. Ini sistem. Sistem yang sudah diberikan oleh Tuhan. Tanpa kita masuk dalam sistem ini, maka keluarga akan sulit mengalami yang namanya harmoni. Tapi sistem ini berjalan dalam setiap pribadi-pribadi rumah tangga keluarga. Suami, istri, anak-anak. Bagian-bagian, onderdil di dalam keluarga untuk mencapai yang namanya harmoni. Salah satu onderdil kecil tidak berfungsi baik, macetlah putaran mesin dalam membangun kesatuan keluarga itu. Betul? Amin. Lampu yang kita nikmati sekarang ini, salah satu onderdil kecil di PLN sana tidak berfungsi, akan mati. Dan kita tidak mengalami terang seperti sekarang ini. Semua tidak berfungsi, total mati. Amin. Sama dengan keluarga yang harmoni. Akan terbangun kalau semua sistem ini berjalan. Hai bapak-bapak, jangan menyakiti hati anak-anakmu. Itu sistem yang harus kita jalani, harus kita lakukan. Kalau begitu hari ini kita berjanji, mari hidupkan sistem untuk membangun keluarga yang harmoni, bahagia, menjadi keluarga yang berdampak. Melalui kata-kata kita, hari ini kita mulai belajar untuk membangkitkan sistem yang Tuhan sudah taruh di dalam setiap keluarga yang Tuhan bangun. Untuk menikmati janji-janji Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, kata-katamu penting. Bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Bisa menghukum dan bisa membebaskan. Itu kata-kata penting.
Kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Maka di dalam kita pun ada kuasa Tuhan yang sama. Amin. Segala kuasa aku berikan kepadamu untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Siapa musuh? Si jahat tadi itu. Amin. Penting bagi kita untuk belajar hari ini bahwa kata-kata itu begitu penting untuk membangun, untuk memberi kehidupan, untuk membunuh. Maka perhatikan, harus kata-kata kita adalah yang baik untuk menyenangkan Tuhan. Alkitab mencatat begitu banyak orang yang dipakai Tuhan dalam bibir mulut mereka, lidah mereka, perkataan mereka. Lidah Petrus dipakai Tuhan untuk menuntun Cornelius dan seisi rumahnya menerima Tuhan selaku Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lidah Petrus dipakai Tuhan menuntun Cornelius dengan satu keluarga untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Amin. Kita pun Tuhan mau seperti itu. Lidah Filipus dipakai Tuhan untuk apa? Menuntun sida-sida Ethiopia mengenal Tuhan dan dibaptis. Luar biasa. Alkitab mencatat lidah istri yang cakap berisikan pengajaran yang lemah lembut. Wow. Lidah istri yang cakap berisikan pengajaran yang lemah lembut. Tepuk tangan bagi Tuhan. Lidah kita penuh kuasa. Maka perhatikanlah. Hari ini berjanji di hadapan Tuhan. Setiap kali berdoa untuk Tuhan. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari bibir mulut kita. Sebelum keluar. Tuhan. Ini benar atau tidak? Ini menyakitkan atau menghidupkan? Baru kasih keluar. Amin. Kalau tidak jangan kasih keluar. Halo. Bisa dengan pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Saya akhiri dengan satu cerita. Kenyataan hidup. Karena kuasa lidah. Semua tahu namanya Thomas Alva Edison. Semua tahu. Amin. Penemu listrik. Semua orang tahu. Siapa dia? Thomas Edison waktu kecil. Dia pergi ke sekolah. Dan satu hari dia pulang sekolah. Dia bawa sepucuk surat dari guru. Dengan pesan. Surat ini hanya dibaca oleh ibumu. Surat ini hanya dibaca oleh ibumu. Dan waktu dia bawa pulang surat itu, ibunya baca. Ibunya baca surat itu. Dengan mata yang berkaca-kaca. Air mata mau keluar. Thomas kecil bertanya, "Ma, surat itu bilang apa?" Ibunya dengan suara yang keras dan membaca. Thomas Edison, Alva Edison adalah anak yang terpintar, punya jenius tertinggi di kelasnya. Yang sangat pintar di kelasnya. Dan tidak ada guru yang mampu untuk mengajarnya karena kepintaran dan kecerdasannya. Tidak ada sekolah yang bisa untuk mengajar dia karena kepintaran, kehebatan, kecerdasan.
maka kami kembalikan dia untuk dia cari sekolah yang lebih pantas. Dan tahun demi tahun, waktu demi waktu, ibunya mengajar Thomas Edison yang kecil. Makin hari bertumbuh makin besar, makin cerdas, makin hebat, makin luar biasa. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang dikenal oleh dunia, yang menciptakan lampu yang kita nikmati di seluruh dunia. Thomas Alva Edison. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Berapa puluh tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Thomas yang kecil sudah menjadi terkenal di dunia. Orang yang cerdas, yang luar biasa. Satu ketika dia membongkar lemari tua ibunya, Nancy Edison. Membuka-buka, dia temukan surat itu. Dia baca. Bunyi surat itu ternyata, bunyi surat aslinya, Thomas Alva Edison adalah anak yang paling bodoh dan punya gangguan mental. Maka tidak bisa diajarkan, dikembalikan ke rumah. Sudah tangkap baik ini? Anak yang paling bodoh, punya gangguan mental, dan tidak bisa diajar di sekolah ini, maka dikembalikan ke rumah. Waktu dia baca surat, dia menangis. Berhari-hari dia menangis. Dan dia menulis dalam agendanya, Thomas Alva Edison, orang yang paling bodoh, tetapi dikenal karena perkataan ibunya yang menyatakan bahwa orang yang paling jenius, tertinggi, maka dia menjadi orang yang dikenal di dunia. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saya panggil tim musik. Kata-kata kita ternyata punya dampak yang luar biasa. Jangan pernah bilang anak-anak kita bodoh, lemah, kepala batu. Jangan pernah bilang istri kita ADC, jangan pernah bilang suami kita ABC. Tapi seluruh perkataan kita perkataan yang membangun dan baik. Untuk apa? Untuk mengalami kuasa Tuhan. Karena mulut kita ada kuasa. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Biar firman ini mengajar kita hari ini, supaya kita belajar mengalihkan setiap perkataan bibir mulut kita menjadi berkat untuk membangun hidup kita menjadi keluarga yang harmoni, terbangun dalam kesatuan hati.